Halo, nama saya Widya Smaramurti, biasa dipanggil Mara. Saya dosen dari program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Batik Jawa. Dan saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Batik Jawa. Jika kita bicara mengenai batik Jawa, sebetulnya kita tidak bisa memungkiri bahwa sebetulnya batik sebagai sebuah teknik perintang warna sudah ada lebih dulu di negara lain. Seperti di Mesir sejak abad ke-5, Cina sejak abad ke-6, serta Jepang sejak abad ke-8. Sehingga bisa dikatakan bahwa batik sebagai teknik perintang warna sebetulnya bukan hanya milik Jawa. Bahkan teknik perintang warna masuk ke Jawa itu diperkirakan setelah masa Jawa Baru. Sehingga bisa dikatakan teknik batik masuk ke Jawa itu adalah di era setelah abad ke-15-16. Diperkirakan sejak masuknya pedagang dari Persia yang membawa teknik tersebut sampai di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Batik identik dengan Jawa karena pertama kali datang ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang mengembangkan teknik perintang warna adalah di dalam keraton. Nah, batik sendiri berasal dari terminologi bahasa Jawa yang orang banyak mengenal secara umum dari gabungan dua kata yaitu ombo dan nite. Ombo itu berarti lebar, nite itu berarti membuat titik-titik. Jadi batik itu adalah teknik membuat titik-titik di kain yang lebar alias mencanting di atas kain yang kita kenal dengan teknik membatik. Sehingga bisa dikatakan bahwa teknik batik itu berasal dari Jawa karena terminologinya menggunakan bahasa Jawa. Untuk pemunculannya di awal tembok keraton, ya, di dalam tembok keraton, batik itu dikerjakan oleh putri-putri keraton. Nah, khususnya untuk bagian pencantingan. Sedangkan untuk pewarnaan hingga proses akhir mewarnai dan melorot itu dilakukan oleh abdi dalam istana. Nah, setelah itu banyaknya permintaan atau demand terhadap kain batik di dalam tembok istana membuat teknik membatik kemudian berkembang di luar tembok istana dikerjakan oleh mereka yang memang seorang pembatik yang mampu membatik dengan halus dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga perlahan-lahan batik pun mulai berkembang di luar tembok istana dan dapat kita kenal seperti sekarang ini. Pemunculan motif batik Jawa itu biasanya dimunculkan dari hasil perenungan yang mendalam. Motif batik Jawa sifatnya simbolik dan ini berbeda dengan motif batik pesisiran katakanlah yang motifnya banyak bersifat naturalistik. Karena sifatnya simbolik, kadangkala orang saat melihat motif tersebut mereka tidak langsung mengetahui ini motif apa ya, apa sih simbol dari motif tersebut. Nah, sebagai contoh yang ada di depan saya, ini motif semen, ya. Motif semen itu biasanya ada sawat, ya, ada meru atau gunung, begitu ya. Lalu ada juga flora, ya, fauna, dan juga ada seperti tempat ini ya, rumah tempat ibadah, gitu katakanlah pada masa itu. Karena ini sebetulnya simbolisasi bahwa pada masa pemunculan motif ini, ya, mungkin bisa diperkirakan orang itu masih menganut agamanya adalah juga mungkin pengaruh dari Hindu Buddha. Sehingga mereka pada saat itu jika ingin berdoa mereka mencari tempat yang tertinggi. Karena mereka percaya semakin tinggi posisi mereka, semakin dekat dengan Tuhannya. Nah, motif ini, motif semen ini merupakan simbolisasi dari hubungan manusia dengan sang pencipta. Kalau Islam namanya hablum minallah. Dan juga karena ada flora fauna itu juga bisa mencerminkan hubungan manusia dengan sekitar atau hablum minanas misalnya ya. Walaupun secara garis besar ini merupakan hasil kontemplasi mungkin ya yang menggambarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mikrokosmos, dan juga manusia dengan sekitarnya atau makrokosmos.
Nah, ini jadi motif yang memang kadang kalau orang melihat dari luar suka berpikir, ini motifnya tentang apa sih? Begitu ya, yang memang tidak mudah diketahui oleh banyak orang. Ada juga misalnya motif tambal. Motif tambal berasal dari kata tombo yang dalam bahasa Jawa itu artinya obat ya, atau jamu ya, tombo. Ya biasanya kalau zaman dulu kan orang kalau sakit minumnya jamu begitu ya. Nah, motif tambal ini dulu kalau orang sakit itu selimutan ya. Mereka percaya bahwa kain itu akan membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, mungkin kalau zaman dulu orang masuk angin gitu ya, selimutan terus keluar keringatnya banyak, setelah itu kan badannya agak lebih enak. Ada juga motif slobo. Motif slobo itu dipercaya adalah motif yang akan mengiringi orang yang meninggal dunia untuk mencapai rumah terakhirnya atau rumah keabadiannya. Nah, maka biasanya motif-motif batik itu dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah motif-motif yang berkaitan dengan daur hidup, mulai dari orang itu lahir, besar, menikah, hingga akhirnya meninggal dunia. Tantangan batik Jawa di saat sekarang ini saya juga mungkin mengambilnya dari buku Ibu Maria Wronska Friend ya, bahwa tantangan batik Jawa adalah perkembangan motifnya. Karena sifatnya yang simbolik dan berasal dari dalam keraton, maka motif-motif batik Jawa yang ada saat ini umumnya adalah motif-motif batik keraton, terutama motif batik larangan yang awalnya memang dilarang dipergunakan kecuali untuk keluarga keraton. Nah, motif-motif ini kemudian berkembang diadaptasi, sehingga itu yang menjadi motif khas batik Jawa. Tapi perkembangannya adalah bahwa saat ini motif-motif simbolik itu belum lagi ditemukan yang baru. Dan belum ada motif-motif dari dalam keraton yang kemudian disebarluaskan seperti motif-motif batik larangan tersebut. Banyak mungkin saya yakin pembatik-pembatik di luar sana yang menemukan motif-motif baru, baik yang naturalistik maupun berusaha mereka membuat sendiri sebagai bersifat simbolik. Akan tetapi konsep pengembangan batik Jawa yang sifatnya dikembangkan oleh pembatik-pembatik itu tentunya berbeda dengan batik Jawa yang memang dikeluarkan dari tembok keraton. Sehingga yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana kelangsungan batik Jawa, khususnya batik yang sifatnya simbolik. Tantangannya adalah ada di pemunculan motif-motif barunya.